Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 5 Juni 2021. Happy weekend untuk kita semua. Hari ini adalah Sabtu pertama di bulan Juni yang diinisiasikan sebagai Sabtu para imam. Kita berdoa untuk para imam. Juga doakan saya agar senantiasa menjadi pelayan umat Tuhan yang setia, murah hati, dan penuh dengan sukacita. Hari ini kita memperingati Santo Bonifacius, uskup dan martir. Selamat pesta nama untuk saudara-saudari yang merayakannya. Bonifacius atau Winfred lahir di Credington, Inggris tahun 680. Sejak kecil Bonifacius akrab dengan para misionaris karena mereka sering singgah ke rumah Bonifacius. Dari kisah-kisah para misionaris itulah Bonifacius tertarik untuk mengikuti jejak mereka. Setelah ditabiskan, Bonifacius ditugaskan di daerah-daerah sulit dan penuh konflik. Atas kesalehan hidupnya, Bonifacius diangkat menjadi uskup di Mainz pada tahun 722. Ketika Bonifacius ingin menerimakan sakramen Krisma di daerah Dokkum, Frisia, Jerman, ia diserang oleh orang-orang kafir. Bonifacius menenangkan hati umatnya dengan mengatakan, "Anak-anakku, janganlah berperang." Mereka mendengarkan uskup Bonifacius hingga akhirnya mereka semua wafat sebagai martir pada tahun 754. Santo Bonifacius dikenal sebagai perintis pewartaan Injil di Jerman dan dihormati sebagai pelindung negeri Jerman. Hari ini kita mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 12 ayat 38 sampai dengan 44. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang bersemangat miskin, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabuhi orang dengan doa panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Happy weekend untuk kita semua. Suatu kali ketika saya menjadi misionaris domestik di tanah Papua, saya pernah berkeluh kesah kepada Bapak Kardinal begini, "Bapak Uskup, rasanya sukar sekali menjadikan misa harian sebagai kerinduan umat. Yang datang ya itu saja dan tidak sampai 5 orang. Lalu Bapak Kardinal tersenyum dan berkata untuk menenangkan saya begini, "Pelan-pelan Romo,
Bukan soal berapa jumlahnya, namun yang penting iman umat bertumbuh. Jawaban Bapak Kardinal ini menjadi api semangat untuk saya. Hingga akhirnya sebelum saya selesai berkarya di tanah Papua, kapel kami sudah tidak muat menampung umat. Karena kini banyak umat yang merindukan Ekaristi harian. Puji Tuhan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, ada pepatah dalam bahasa Latin yang mengatakan begini, non multa sed multum, yang artinya bukan soal kuantitas atau berapa banyak jumlahnya, namun yang terpenting adalah kualitasnya, mutunya. Firman Tuhan hari ini rasanya pas sekali dengan pepatah ini. Yesus dalam pengajarannya menyampaikan kritik terhadap para ahli Taurat. Mengapa Yesus mengkritik mereka? Karena para ahli Taurat ini adalah orang-orang munafik yang suka jalan-jalan pakai jubah panjang, suka menerima penghormatan di pasar, suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat-tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabuhi orang dengan doa yang panjang-panjang. Inilah keseharian orang munafik yang nampak luarannya baik, namun di dalamnya dipenuhi dengan kebusukan. Apa yang tampil di depan dengan apa yang ada di dalam berbeda. Tampak seolah-olah baik, namun tidaklah demikian. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, berbeda sekali dengan seorang janda miskin yang mempersembahkan 2 peser yang bernilai 1 duit. Yesus berkata, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda miskin itu memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, seluruh nafkahnya diberikan untuk Tuhan. Janda miskin ini memberikan sebuah pemberian yang tidak ternilai, saudara-saudari. Karena bukan perkara berapa banyak jumlahnya, melainkan karena seluruh dirinya, nafkahnya hari itu dipersembahkan bagi Tuhan. Relasi yang sungguh sangat mendalam karena ia mengandalkan Tuhan dalam hidup. Kontras sekali dengan para ahli Taurat tadi. Para ahli Taurat melakukan yang baik, melakukan kewajiban agama supaya dipuja dan dipuji. Supaya dicap baik, dibilang terhormat, suci, padahal hanya tampak luarannya saja. Sedangkan janda yang miskin mempertaruhkan seluruh hidupnya pada Allah dan mempersembahkan segala yang terbaik yang ia punya, ia persembahkan bagi Allah. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, bukan soal prestasi kita yang berkenan kepada Tuhan, namun bagaimana relasi kita dengan Tuhan, itulah yang menentukan. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.